Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan evaluasi sistem absensi sekolah manual. Di sini ada anggota-anggotanya. Yang pertama ada Endikat Kestilan Gumai, yang kedua ada Bayu Kresna Putra, yang ketiga ada Muhammad Rifat Cahya, yang keempat saya sendiri dengan Hikmal Calabi, yang kelima dengan Diki Jakaria. Langsung saja, sini ada latar belakang masalah. Sistem absensi manual cenderung tidak efisien dan memakan waktu, terutama di sekolah dengan populasi siswa yang terlalu banyak atau besar. Sistem absensi manual seringkali tidak memberikan informasi kehadiran yang secara real time. Data kehadiran mungkin tidak segera tersedia untuk pengambilan keputusan karena memproses dan menghitung ketidakhadiran siswa secara manual akan memakan waktu yang banyak. Penggunaan sistem ini juga diharapkan dapat mengurangi resiko kesalahan dalam pengolahan data kehadiran siswa. Pelaporan kehadiran di sekolah lebih akurat dan informatif. Selanjutnya di sini ada solusi pengembangan. Solusinya yaitu sistem absensi online dibangun di website sekolah sehingga guru dapat dengan mudah memeriksa status kehadiran siswa melalui antarmuka web. Sistem juga harus memungkinkan pembaruan kehadiran secara real time dan mengirimkan pemberitahuan kepada orang tua ketika siswa tidak hadir. Selanjutnya di sini ada manfaat dan tujuan. Tujuannya itu dari penelitian ini adalah merancang absensi berbasis web untuk memudahkan staf dan guru dalam melakukan proses absensi siswa, membantu guru dalam merangkum absen siswa setiap akhir semester. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, efisiensi dalam proses absensi, yang kedua, mudah dalam melacak proses absensi, yang ketiga yaitu meningkatkan transparansi dan partisipasi orang tua. Di sini ada rancang bangun. Rancang bangun merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dan sebuah sistem ke dalam pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen pada suatu sistem diimplementasikan, sedangkan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, di sini ada analisis sistem berjalan. Analisis sistem berjalan yaitu dilakukan secara menganalisis objek-objek yang diharapkan buat sistem yang akan didesain, dimaksudkan buat memfokuskan pada fungsi sistem yang berjalan, tanpa menitik atau memberatkan kepada alur proses berasal dari sistem. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dikat Kestilan Gumai dengan NIM 12221097. Di sini saya akan menjelaskan activity diagram admin. Yang pertama, di sini ada admin melakukan login, lalu sistem akan menampilkan forum login, lalu masuk ke database untuk memvalidasi username dan password. Lalu sistem akan membaca apakah valid atau tidak. Jika tidak, admin akan melakukan login ulang. Jika iya, maka admin akan membuat jadwal absen. Lalu sistem akan menampilkan forum absen, masuk ke database untuk menyimpan data jadwal absen. Lalu admin akan menambah data guru dan siswa, lalu masuk ke database untuk menyimpan data guru dan siswa. Lanjut ke admin mengelola rekap absen guru dan siswa, lalu sistem menampilkan data absen. Masuk ke database untuk menyimpan data rekap absen, lanjut ke admin melakukan absen, lalu sistem menampilkan jadwal absen. Masuk ke database untuk menyimpan data absen, lalu admin akan melakukan logout. Yang kedua di sini ada guru. Guru melakukan login, lalu sistem menampilkan forum login. Lalu masuk ke database untuk memvalidasi username. Yang kedua di sini ada guru. Guru melakukan login, lalu sistem akan menampilkan forum login. Masuk ke database untuk validasi username dan password. Lalu sistem akan membaca apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka guru akan melakukan login ulang.
Jika iya, maka guru akan melakukan absen, lalu sistem akan menampilkan jadwal absen, lalu masuk ke database untuk menyimpan data absen. Lanjut ke guru untuk mengelola rekap absen siswa, lalu absen menampilkan data absen. Masuk ke database untuk menyimpan rekap absen. Lalu guru akan melakukan logout. Yang ketiga di sini ada siswa. Siswa melakukan login, lalu sistem akan menampilkan forum login. Masuk ke database untuk memvalidasi username dan password. Lalu sistem akan membaca apakah valid atau tidak. Jika tidak, maka siswa akan melakukan login ulang. Jika iya, maka siswa akan melakukan absen. Lalu sistem akan menampilkan jadwal absen, masuk ke database untuk menyimpan data absen. Lalu siswa akan melakukan logout. Sekian, terima kasih dari saya. Perkenalkan, nama saya Bayu Kestra Putra dengan NIM 1220693. Di sini saya akan menjelaskan bagian use case. Yang pertama di sini ada use case admin. Admin melakukan login. Lalu setelah login, admin dapat mengolah data absen dengan extend, menambah data, mengedit data, dan menghapus data. Lalu admin dapat membuat jadwal absen. Lalu admin dapat melakukan logout. Lalu selanjutnya ada use case guru. Guru melakukan login. Lalu guru dapat mengolah absen siswa dengan extend menghapus data absen. Lalu guru dapat melakukan absen. Lalu guru dapat melakukan logout. Lalu yang selanjutnya ada use case siswa. Siswa melakukan login. Lalu setelah login, siswa dapat melakukan absen. Lalu siswa dapat melakukan logout. Sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Cahya Nugraha dengan NIM 122204666 akan menjelaskan tentang IRT. Untuk entitas yang pertama itu adalah DB absensi dengan isinya yaitu ada ID absen sebagai primary key. Yang kedua ada kode absen. Yang ketiga juga ada kode akun dengan simbolnya itu foreign key. Yang selanjutnya itu ada nama pegawai. Selanjutnya juga ada tanggal absen. Dan lanjutnya lagi ada jam masuk. Terus di bawah ID absen ada status pegawai, jam pulang, status pegawai, dan keterangan absen. Dan untuk entitas yang kedua adalah db underscore remember me dengan ID session itu sebagai primary key, kode akun sebagai foreign key, ada user IP, ada expired, ada username, user agent, agent string, platform, ada cookie hash, dan date create. Terus ke bawah lagi ada entitas user dengan ID pegawai sebagai primary key dan dilanjutkan dengan username, nama lengkap, umur, image, kode akun sebagai foreign key. Selanjutnya ada instansi, mata pelajaran, tanggal lahir, tempat lahir, ada last login, ada date created juga, ada is active, ada jenis kelamin, nomor induk, kelas, jabatan, ada role ID, dan password. Dan untuk entitas yang terakhir itu adalah DB setting dengan isinya itu status setting sebagai primary key, ada nama instansi, absen pulang, absen mulai itu, absen mulai juga, ada logo instansi, ada Jumotron lead set, ada nama app absensi. Dan untuk relasinya dari DB absensi ke user karena user bisa melakukan satu kali absen. Dari user atau DB setting itu hanya admin karena admin bisa menyeting jadwal absennya. Dari setting masuk ke absen karena jadwal yang telah dibuat akan masuk ke absensi. Dan terakhir ada user ke remember me itu karena si user kalau misalkan dia login
ada remember me, maka remember me ini akan membaca si eh, IP atau MAC address-nya device yang kita login. Dan selanjutnya itu ada LRS. Nah, isinya sama aja, isi database-nya, eh, cuman isi user dengan ID pegawai sebagai primary key masuk ke remember me sebagai foreign key, karena user yang tadi sudah dibilang, setiap user bila memencet tombol remember me akan masuk ke remember me-nya. Dan selanjutnya ada user ke DB absen, karena semua user akan melakukan absensi. Dan selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini terdiri dari sebelumnya, database sebelumnya. Kalau user, admin bisa tambah, bisa hapus, bisa simpan sama ubah. Dan untuk relasinya ke remember me, karena setiap satu user bisa hanya melakukan satu remember me. Dan selanjutnya user ke setting, karena setiap admin hanya bisa melakukan satu kali setting absensi. Dan dari setting masuk ke absensi, karena setelah admin setting aplikasi jadwal buat si absensinya, maka akan masuk ke data absen. Dan terakhir dari user ke absensi memiliki satu user, maksudnya itu satu user hanya bisa melakukan satu kali absen. Untuk penjelasan Oke, untuk penjelasan saya cukup sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diki Jakaria dengan NIM 1220837 ingin menjelaskan tentang Figma. Yang ditampilkan ini yang pertama adalah Figma mockup bagian admin. Yang paling depan ini ada login, lanjut login, masuk ke tampilan home. Di tampilan home ada tampilan profile dengan ada menu lainnya dan juga ada informasi sekolah. Untuk profile isinya ada nomor induk, nama, dan email. Lalu bisa di-save. Kembali ada absensi siswa yang bisa diedit oleh admin dan juga bisa di-save. Yang siswa ini ada sampai dengan Senin sampai Sabtu. Dan yang selanjutnya, menu selanjutnya ada data. Yang isinya ada data siswa yang bisa diedit oleh admin dan data guru. Di menu selanjutnya yang ada di admin itu ada settingan website. Di dalamnya ada untuk setting website, nama sekolah, nama website, zona waktu, absen dimulai, dan batas absen masuk. Lalu bisa diganti juga logo instansi dan untuk berubah informasi sekolah. Jika di-save, akan muncul notifikasi ini. Dan ada yang selanjutnya menu logout. Untuk selanjutnya ada tampilan siswa yang isi menunya profil, absen, daftar guru, dan riwayat. Sini ada profil yang isinya NISN, nama, email, alamat, dan jurusan yang siswa pilih. Lalu ada absen yang bisa siswa pilih absennya hadir, sakit, atau izin. Lalu ada sekolah, sekolah Permata 1 atau Permata 2. Lalu ada jurusan, multimedia, TKR, TKJ, PM, AKN, dan AP. Seterusnya sampai hari Sabtu. Dan setelah klik absen, di situ ada notifikasi tanda telah melakukan absensi. Dan jika diklik akan kembali ke tampilan home. Dan di daftar guru ini hanya ada tampilan daftar guru-guru yang mengajar pada jurusan tersebut. Lalu ada riwayat jika siswa telah absen, jika siswa telah melakukan absen akan muncul pada tampilan absensi ini.
Sekian, terima kasih.